Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mahasiswa Universitas Teknologi Digital akan menjelaskan mengenai benchmarking yang meliputi tujuan, definisi, klasifikasi, manfaat, dan proses pelaksanaannya. Dibuatnya video ini untuk memenuhi mata kuliah manajemen kompensasi. Yang pertama yaitu definisi benchmarking. Menurut Dominic et al. 2013 bahkan menyebutkan bahwa pembandingan kebijakan antar negara secara internasional semakin meningkat, meskipun studi tentang hal ini masih sangat sedikit. Sedangkan pemanfaatan hasil benchmarking menurut M. Evan dalam Dominic et al. 2013 bisa dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama, copying atau meniru, kedua, emulation atau emulasi, yang ketiga, hybridization atau hibridisasi, dan yang keempat ada inspirator. Definisi benchmarking secara umum yaitu diartikan sebagai proses pembandingan. Namun dalam konteks manajerial, istilah ini mengacu pada pengukuran kinerja suatu organisasi dengan membandingkan indikator tertentu terhadap standar atau pencapaian entitas lain. Tujuan benchmarking yaitu untuk membantu organisasi meningkatkan efisien dan menurunkan biaya melalui perbandingan kinerja. Dalam konteks manajemen sumber daya, itu untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik, di mana memastikan keadilan dalam sistem pengajian serta menjaga daya saing di pasar kerja. Selain itu, benchmarking juga mendukung pengambilan keputusan strategis terkait struktur gaji, program insentif, dan tunjangan, mengurangi risiko hukum, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi melalui perbandingan. Yang terakhir yaitu mengoptimalkan alokasi anggaran kompensasi secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada klasifikasi benchmarking, yaitu ada 4, di mana internal benchmarking yaitu dilakukan antar operasi di dalam suatu organisasi besar yang mempunyai fungsi yang sama. Selanjutnya ada competitive benchmarking, di mana perusahaan sendiri dibandingkan dengan pesaing utama perusahaan. Selanjutnya, industri benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan performansi perusahaan dengan perusahaan lain. Yang terakhir ada generic benchmarking, yaitu untuk aktivitas yang spesifik dengan membandingkan proses yang terbaik yang ada tanpa memperhatikan industrinya. Berikut merupakan manfaat benchmarking. Perusahaan menggunakan benchmarking untuk mencapai standar kualitas produk terbaik di industri. Dengan benchmarking ini, mereka mulai mencari pemasok bahan baku yang lebih baik, menginvestasikan dalam teknologi produksi yang lebih canggih, dan melatih staf mereka untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Ini adalah perjalanan berkelanjutan untuk menjadikan mereka yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih kompetitif. Selanjutnya yaitu proses benchmarking terdiri dari 6 langkah. Yang pertama ada menentukan apa yang akan di-benchmarkingkan, yaitu proses, masalah, perancangan yang baru. Yang kedua, menentukan apa yang akan diukur atau standar kritis yang akan diukur dan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, menentukan kepada siapa yang akan di-benchmarkingkan. Pemilih organisasi lain tersebut yang memang dipandang mempunyai reputasi baik. Yang keempat, ada pengumpulan data kunjungan, baik itu melalui publikasi, kuesioner, dan kunjungan langsung untuk mengamati proses. Yang kelima, ada menganalisis data dengan membandingkan data internal dan eksternal untuk mengidentifikasikan kesenjangan dan penyebabnya. Serta yang keenam, ada merumuskan tujuan dan rencana tindakan, target perbaikan yang realistis, dan rencana tindakan menjadikan benchmarking sebagai kebiasaan berkelanjutan. Lalu kesimpulannya, benchmarking adalah alat strategis untuk peningkatan kinerja berkelanjutan melalui perbandingan sistematis dengan standar terbaik internal ataupun eksternal, guna mengidentifikasi kesenjangan dan mendorong perbaikan. Bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mendukung keputusan strategis. Benchmarking memiliki klasifikasi beragam. Yang pertama internal, kompetitif, industri atau fungsi, generik atau proses, yang bermanfaat untuk adaptasi, inovasi, dan keunggulan kompetitif. Sebagai proses pembelajaran strategis terstruktur, benchmarking mendorong transformasi organisasi dan perlu diintegrasikan dalam budaya kerja untuk hasil yang optimal. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.